Jadi pada kesempatan ini akan melaksanakan pertemuan berkaitan dengan persiapan kita rangka penerimaan peserta baru untuk tahun ajaran 2023-2024. Kalau yang lalu-lalu kita selalu menerapkan tes baca, tulis, hitung. Tapi untuk kali ini kita akan mencoba kita mencari alternatif yang lain berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru ini. Tentunya sebelum kita melaksanakan kegiatan penerimaan ini, kita akan membicarakan dulu teknis-teknis pelaksanaan yang paling tidak kita bisa memahami dulu apa sebenarnya pemahaman ya atau pengertian daripada PPDB ini, supaya kita bisa pahami bersama dan kita bisa merancang kegiatan-kegiatan kita ke depan. Karena dalam beberapa hari ke depan kita sudah akan bekerja bersama panitia yang ada, sudah berusaha bagaimana caranya supaya pelaksanaan PPDB ini boleh berjalan dengan baik. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita pahami dulu apa sih sebenarnya itu PPDB. Mungkin dari Bu Vera bisa memberikan penjelasan sedikit terkait dengan PPDB. Iya, baik. PPDB ini mungkin ini hal baru kita dengar istilah PPDB ini. Nah, PPDB ini itu disingkatan dari penerimaan peserta didik baru. Kalau menurut saya seperti itu PPDB ini. Ya. Dari Bu Binjaya ada tambahan sedikit. Artinya supaya lebih kita pahami. Kalau menurut saya PPDB ini bagus bagi anak didik karena menambah wawasan mereka untuk mengetahui lingkungan sekolah. Ya, mungkin itu yang. Ya, oke, terima kasih Bu Binjaya. Sekolahnya untuk bahasa singkatnya. Jadi PPDB itu kita sudah bisa pahami sedikit, tinggal bagaimana kita melaksanakan PPDB itu sendiri. Kalau yang lalu-lalu yang kita sudah laksanakan, kita pakai membaca, menulis, berhitung, hanya seperti itu cara kita dalam menerima siswa kita atau dalam menyeleksi siswa baru. Tapi untuk ke depan ini ya kita mencoba mencari cara yang lain. Karena yang jelasnya PPDB ini dengan cara calis itu akan ada ya dampak-dampak bagi peserta didik itu sendiri. Paling tidak kita bisa mengetahui dampak PPDB itu dari segi calis itu. Bagaimana sampai anak-anak ini mungkin tidak bisa lagi kita menggunakan metode ini. Mungkin dari Bu Vera bisa memberikan tanggapan-tanggapan atau masukan dampak-dampak kalau kita memakai calis ini. Iya, baik. Kalau menurut saya dampak kita menggunakan Kalistum ini dalam penerimaan peserta didik baru ini tentu ada dampak negatifnya, apalagi ini merupakan anak-anak transisi dari TK menuju SD
SD, di mana kita tahu bersama kalau di TK itu anak-anak lebih banyak bermain. Nah, dan tentunya setelah mereka masuk di SD ini, kita tidak boleh menggunakan tes Kalistung itu, karena banyak hal-hal dampak negatif. Misalnya dampak salah satunya yaitu bisa membuat anak bosan dalam belajar apabila kita menggunakan tes Kalistung itu atau tes baca tulis itu. Kemudian dampak yang lain itu dapat merusak mental anak. Apalagi anak-anak sekarang ini kita tidak boleh memaksakan mereka dari dunia bermain akan menuju ke dunia dalam pelajaran seperti transisi TK dengan SD. Kemudian kita tahu bersama bahwa anak-anak ini memang anak-anak yang jenius. Mereka juga ingin memahami apa yang kita mau tanyakan kepada mereka. Tetapi kalau itu kita gunakan, itu bisa merusak mental anak itu sendiri. Memang anak-anak ini jenius, tapi kalau kita paksakan itu bisa merusak mental anak. Apalagi ada otak-otak tertentu yang akan mengganggu perkembangan dan pemikiran anak-anak. Ya, kalau menurut saya Pak, seperti itu dampak-dampak yang akan diperoleh apabila kita memilih tes Kalistung dalam penerimaan peserta didik baru ini. Ya, jadi memang benar apa yang disampaikan Ibu Fira, karena di TK itu anak itu cuma dilatih bermain, bernyanyi, tidak diharuskan untuk baca tulis itu. Jadi bagaimana kita menerapkan itu Kalistung di SD kelas 1? Kalau ukuran itu kita mau pakai toh, jadi paling tidak kita akan berupaya mencari alternatif. Kita tidak pakai lagi ini baca tulis itu, tapi harus ada alternatif yang lain yang harus kita terapkan untuk bisa menyeleksi anak-anak ini supaya bisa masuk di kelas 1 dalam rangka penerimaan peserta baru ini. Perlu kita akan bahas kira-kira cara-cara apa yang bisa kita pakai, kita terapkan untuk menerima siswa baru. Mari kita bicarakan bersama kira-kira bagaimana caranya. Kewalongka mungkin bisa ada masukan-masukan. Ya, baik, terima kasih. Jadi dengan sistem yang baru penerimaan siswa baru ini, ya, dengan tidak menggunakan sistem baca tulis atau Kalistung itu, sehingga menurut saya penerimaan siswa baru yang ada ini, yang dari PAUD ke SD ini memang seperti yang disampaikan Bu Fira tadi, di TK PAUD itu lebih banyak bermain. Bagaimana kita upayakan pada awalnya setelah mereka masuk di tingkat SD ini, ya tentu kita belum bisa melepas dulu cara pendidikan mereka yang mereka terima di PAUD itu, supaya makin hari anak-anak kita ini bisa mengenal lingkungan SD, karena lingkungan TK PAUD itu berbeda dengan lingkungan SD yang ada, karena di sini sudah lebih luas Pak. Saya kira demikian. Ya, terima kasih. Ya, tinggal kita mau catat-catat. Iya. Apa-apa saja kegiatan yang kita laksanakan ya, untuk persiapan ini. Kira-kira yang pertama, ya dirancang-rancang apa yang kita mau laksanakan, persiapan, karena tidak bisa lagi baca tulis itu. Ya. Iya, baik. Kalau menurut saya yang akan kita lakukan itu tentunya yang pertama itu seperti yang dikatakan oleh Pak Balongka, itu benar bahwa yang kita lakukan yaitu pengenalan lingkungan sekolah terlebih dahulu. Ya, pengenalan lingkungan sekolah. Pengenalan lingkungan sekolah
Kemudian kita memperlihatkan kepada mereka apa yang ada di sekolah ini, sarana dan prasarana apa yang ada, karena berbeda dengan TK. Kemudian kemandirian anak itu harus benar-benar diterapkan di sini. Misalnya anak itu bisa mandiri untuk Mana yang akan kita terapkan, apakah semua atau hanya sebagian, mungkin sudah bisa dirancang-rancang pada Iya. ya, mungkin yang pertama apa yang akan kita laksanakan. Iya, jadi baik karena penerimaan peserta didik baru ini Pak, ada panitianya. Tentunya kita akan membagi waktu. Kalau bisa kami tawarkan barangkali bisa 3 hari supaya dari kegiatan ini kita tidak bisa satu kali terapan kepada anak-anak kita. Karena waktu yang ada, keseriusan anak-anak ini tidak full dengan yang SD yang sudah lama, sehingga nanti kita akan buat jadwal. Kalau bisa Pak, kita tawarkan 3 hari boleh setahun untuk kegiatan pengenalan penerimaan peserta didik di SD ini. Artinya nanti dibahagilah materinya pada hari pertama gurunya membawakan materi ini untuk pengenalan lebih lanjut kepada anak-anak ini. Kalau konsep kami begitu Pak. Iya. Kira-kira kalau Ibu Binti Jaya cukup waktu itu 3 hari? Ya cukup. Pengenalan lingkungan. Ya, kalau memang dirasa cukup ya, tinggal bagaimana caranya dari panitia yang mengatur waktu itu, kemudian materi-materinya itu dipersiapkan memang supaya ketika masuk pada pelaksanaannya itu ya sudah bisa berjalan dengan baik. Karena kami tambahkan Pak ke kepala sekolah bahwa seperti tadi sudah dari awal itu untuk anak PAUD ini ya, tentunya kita selaku guru SD ini akan bagaimana karena apa yang diberikan oleh guru-guru TK PAUD di sana dengan apa yang kita berikan di tingkat SD ini, setidaknya akan ada sedikit benang merahnya, benang merahnya, sehingga kita di SD ini tidak kewalahan nanti ketika anak-anak ini kita sudah berikan pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari ini, sehingga ketika mereka melanjutkan pendidikan di sini betul-betul anak-anak kita yang dari PAUD ini betul Ibu Vera katakan tadi, supaya mereka lebih mandiri. Karena kalau di TK kemarin saya lihat itu orang tua itu masih datang orang tuanya, dia tunggu sampai selesai baru pulang, anak-anak baru pulang mereka. Tapi kalau di SD tidak Pak, sudah seperti, karena memang saya lihat ini konsep penerimaan yang lalu-lalu sekarang ini sudah berbeda. Dan tentunya kita juga akan berupaya dengan sistem penerimaan siswa baru yang ada sekarang. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak. Kalau mungkin juga pada saat pelaksanaan masa orientasi, ya tidak apa-apa didampingi dari orang tua. Setelah itu ya tinggal kita yang atur mereka ini. Jadi saya kira sudah rampung ini Bu. Iya. Materi-materi sudah disiapkan tuh. Iya. Jadi saya harap panitia bekerja dengan baik. Kalau ada yang kurang dipahami, kurang dimengerti, bisa berkoordinasi dengan pimpinan yang ada. Barangkali pertemuan kita sampai di sini, selanjutnya kita tinggal mempersiapkan kegiatan-kegiatan ke depan. Terima kasih. Saya kira sekian saja pertemuan ini. Sambil kita minum.